Pasukan Houthi dari Yaman kembali menyerang kapal-kapal yang ada di Laut Merah yang hendak menuju ke Israel. Dua kapal tersebut merupakan MSC Clara dan Swan Atlantic. Dua kapal itu pun terbakar di lautan setelah awak kapal menghiraukan peringatan dari Houthi. Dikutip dari Al Arabiya, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Houthi Yahya Saree pada Senin 18 Desember. Ia menuturkan bahwa MSC Clara merupakan kapal berbendera Panama yang bermuatan kargo. Sementara kapal Swan Atlantic merupakan milik Norwegia yang mengangkut minyak. Saree mengungkapkan serangan dilakukan setelah awak dua kapal itu gagal menjawab panggilan Houthi. Pemilik Swan Atlantic mengatakan kapalnya diserang dengan objek tak dikenal. Meski begitu, mereka mengaku tidak ada awak kapal yang terluka. Sementara menurut data London Stock Exchange Group, belum ada rincian lebih lanjut terkait serangan pada kapal MSC Clara. Sementara itu, Chief Executive Officer pemilik Swan Atlantic Inventor Chemical Tankers, Øystein Elgan mengatakan, semua sistem Swan Atlantic beroperasi dengan normal meski tangki air rusak akibat serangan itu. Elgan mengatakan Inventor Chemical Tankers tidak memiliki hubungan dengan Israel. Diketahui bahwa kelompok Yaman kian meningkatkan serangan di Laut Merah. Hal itu berkaitan dengan operasi militer Israel ke Gaza. Serangan-serangan itu pun menimbulkan kekhawatiran akan berdampak pada pasokan minyak, gandum, dan komoditas lainnya kepada Israel. Hamas memiliki sejumlah taktik yang digunakan untuk menjebak pasukan Israel. Satu di antaranya, mereka memanfaatkan boneka bayi dengan suara tangisan untuk memikat para tentara masuk ke perangkap. Tentara Zionis akan mengira suara bayi palsu itu adalah sandera yang ditawan Hamas di dalam terowongan bawah tanah. Hal itu tampak dalam unggahan pasukan pertahanan Israel atau IDF belum lama ini di akun X. Dalam unggahan tersebut, tentara IDF memperlihatkan sebuah video yang menunjukkan jebakan dari Hamas. Taktik itu terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap itu di Jabalia saat melakukan penyisiran. Di dekat boneka-boneka tersebut, para tentara juga menemukan tas dan pakaian anak-anak. Terdapat pula senjata dan bendera dari Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di sebuah tas. Diketahui hingga saat ini masih ada beberapa sandera yang masih ditawan oleh Hamas di terowongan Gaza. Oleh sebab itu, IDF mengklaim masih mencari terowongan yang menjadi markas dari militan Palestina tersebut. Hamas disebut mulai merekrut pasukan dari Lebanon untuk melawan agresi Israel di jalur Gaza. Bahkan rekrutmen tersebut dilakukan sejak 4 Desember lalu. Rekrutmen itu diklaim akan menguntungkan Hizbullah yang juga gencar-gencarnya melakukan serangan ke wilayah Israel. Dikutip dari Al Jazeera, perekrutan tersebut juga dilakukan saat Israel memulai fase baru agresinya ke jalur Gaza seusai gencatan senjata tahap pertama berakhir. Hamas diyakini menyebarkan pengumuman rekrutmen itu di kamp-kamp pengungsi warga Palestina dan masjid di kawasan itu, terutama yang terletak di selatan Lebanon. Melansir dari media Timur Tengah MENA Unleashed, pengumuman Hamas itu juga mengajak orang-orang dewasa lainnya di Lebanon. Militan Palestina itu mengajak mereka yang bersedia mengerahkan keterampilan ilmiah dan teknis mereka untuk ikut bergabung dengan milisi itu. Menurut sejumlah analis, rekrutmen ini menguntungkan milisi Hizbullah yang menguasai wilayah selatan Lebanon dan sekaligus sekutu dekat Hamas. Diketahui bahwa Hizbullah membantu Hamas melancarkan berbagai serangan sejak pecah konflik 7 Oktober lalu. Hizbullah bahkan membantu milisi Hamas menyelundup masuk ke wilayah Israel dan menyandra ratusan warga. Analis menilai Hamas menganggap Hizbullah sebagai sekutu pentingnya. Hal itu lantaran hegemoni militernya di selatan Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel. Sejak Hamas berperang dengan Israel, Hizbullah juga ikut menyerang negara Zionis itu. Lebih dari 100 orang tewas sejak Hizbullah melancarkan serangan pertamanya ke Israel pada 8 Oktober lalu. Pasukan
Pasukan Houthi kembali menyerang dua kapal yang melintasi Laut Merah untuk menuju ke Israel. Dua kapal tersebut, satu diantaranya milik Norwegia yang mengangkut minyak. Hal ini untuk kedua kalinya kapal Norwegia diserang oleh Houthi. Dikutip dari Al Arabiya, dua kapal yang diserang Houthi pada Senin 18 Desember itu merupakan MSC Clara berbendera Panama dan Swan Atlantik milik Norwegia. Dalam video yang beredar di akun X terlihat asap hitam pekat yang mengepul akibat serangan dari Houthi. Tampak masih terdapat api yang berkobar di kapal itu meski sudah mencoba dipadamkan oleh dua kapal pemadam. Juru bicara Houthi Yahya Sari mengatakan serangan itu dilakukan setelah awak dua kapal itu gagal menjawab panggilan Houthi. Pemilik Swan Atlantik mengatakan kapalnya diserang dengan objek tak dikenal. Meski begitu, mereka mengaku tidak ada awak kapal yang terluka. Sementara menurut data London Stock Exchange Group, belum ada rincian lebih lanjut terkait serangan pada kapal MSC Clara. Sementara itu, Chief Executive Officer pemilik Swan Atlantic Inventor Chemical Tankers Øystein Elgan mengatakan, semua sistem Swan Atlantic beroperasi dengan normal meski tangki air rusak akibat serangan itu. Elgan pun mengaku bahwa Inventor Chemical Tankers tidak memiliki hubungan dengan Israel. Sebelumnya, kapal milik Norwegia sempat diserang oleh Houthi pada Senin 11 Desember malam. Kapal itu juga sebelumnya ketahuan mengangkut minyak menuju Israel. Yahya Sari mengatakan kapal tanker Strinda terbakar setelah diserang menggunakan rudal. Ayah dari sandera Israel yang ditawan Hamas di Gaza yang tewas ditembak oleh tentara Israel mengamuk ke pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia bahkan menyebut bahwa pemerintah telah membunuh anaknya 2 kali dengan ditawan Hamas dan dibunuh oleh tentara Israel sendiri. Dikutip dari Middle East Eye, hal itu diungkapkan oleh ayah dari Avi Samris, sandera Israel yang ditembak pasukan Zionis. Menurutnya, pemerintah telah membuat anaknya terbunuh 2 kali. Ayah Samris mengatakan bahwa pemerintah membiarkan anaknya diculik pada 7 Oktober, kemudian tentara Israel telah membunuh anaknya pada 14 Desember. Dengan murka, ayah sandera itu pun menyebut pemerintah Israel tidak melayani dan tidak memikirkan warganya. Ia bahkan menyebut Israel saat ini tak layak bagi masyarakat, baik sebagai negara atau dari sisi pemerintahannya. Ayah Samris mengatakan bahwa mereka hanya memikirkan diri sendiri, kekuasaan hingga gaji mereka tanpa memikirkan nasib sandera. Diketahui bahwa Samris merupakan satu dari 3 korban yang tewas usai ditembak mati pasukan Israel. Korban lainnya yakni Yotam Haim dan Samer El Talaka. Mereka tewas ketika pertempuran berlangsung di distrik Sujaya, kota Gaza. Saat penembakan, mereka membawa bendera putih dan meminta bantuan dalam bahasa Ibrani. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru-baru ini mengungkap taktik Hamas untuk menipu pasukannya. Militan Palestina itu menggunakan sebuah boneka menyerupai bayi menangis untuk mengecoh tentara Israel. Suara boneka Hamas itu akan menuntun tentara Israel ke sebuah jebakan yang ada di Jabalia. Hal itu tampak dalam unggahan tentara IDF di akun X belum lama ini. Dalam unggahan tersebut terdapat seorang tentara yang menjelaskan terkait taktik penipuan Hamas. Di sebuah gedung kosong, tentara itu menunjukkan jebakan yang dipakai Hamas. Terdapat sebuah boneka, tas hingga senjata dan bendera Hamas. Militan Palestina itu disebut menggunakan boneka yang menyerupai bayi untuk mengecoh fokus tentara Israel. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di tas tersebut. Taktik ini terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap tersebut di Jabalia saat melakukan penyisiran. Israel dikabarkan meminta kepada Amerika Serikat untuk memaksa mundur Hizbullah. Zionis meminta pasukan Lebanon itu menjauh sepanjang 6 mil atau 9,6 km dari perbatasan.
Dikutip dari media Israel Axios, hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant saat bertemu Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin di Tel Aviv. Dijelaskan Axios, petinggi Israel itu menginginkan kesepakatan yang mampu mendorong pasukan Hizbullah. Israel menyebut hal itu dilakukan agar pasukan Lebanon tersebut tak mampu lagi menembaki desa-desa dan kota-kota Israel di sepanjang perbatasan. Menurut laporan itu, Austin meminta Israel memberikan waktu dan ruang ke Amerika Serikat untuk melakukan upaya diplomasi. Netanyahu dan Gallant memberi kesempatan Amerika Serikat untuk memakai jalur diplomasi. Mereka juga mengatakan Amerika Serikat ingin melihat kemajuan dalam beberapa minggu ke depan. Permintaan itu disebut-sebut karena ketakutan Zionis akan ancaman dari Hizbullah terhadap warganya di wilayah dekat perbatasan Lebanon dan Israel. Israel menyatakan tak bisa menerima puluhan ribu warganya menjadi pengungsi karena bentrokan di perbatasan. Diketahui pasukan Hizbullah menggempur perbatasan sejak pecah konflik Hamas Israel pada 7 Oktober lalu. Serangan Hizbullah yang dilakukan pertama kali pada 8 Oktober masih digencarkan hingga saat ini. Hamas kembali menyerang kota Tel Aviv, Israel setelah sepekan. Dalam serangan tersebut, militan Palestina itu pun meluncurkan salvo roket beruntun. Serangan mendadak Hamas itu pun membuat situasi kota mencekam, ditambah dengan suara sirene roket yang meraung-raung di beberapa wilayah. Dikutip dari The Times of Israel, sirene berbunyi di selatan Tel Aviv, Jaffa, dan Bat Yam. Sirene juga berbunyi di Rishon LeZion, Kfar Saba, dan Bet Dagan. Dilaporkan 5 roket telah ditembakkan Hamas dan 1 diantaranya berhasil dicegat. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengatakan pihaknya kembali melakukan pemboman terhadap kota Tel Aviv dengan serangan roket sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil di jalur Gaza. Akibat serangan itu, terdengar suara ledakan di pinggiran timur dan selatan Tel Aviv. Suara ledakan itu pun bersamaan dengan suara intersepsi roket di langit kota besar Tel Aviv. Tentara Israel mengatakan bahwa bahkan setelah 74 hari perang, sirine masih terdengar di Israel Tengah dan jutaan warga mencari perlindungan. Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan dalam peluncuran tersebut. Meski begitu, Hamas tampak menunjukkan mempertahankan kemampuan roket jarak jauh. Bahkan ketika Israel melanjutkan perangnya yang ke-11 di Gaza. Brigade Qassam juga mengebom Tel Aviv lebih dari 1 kali sejak dimulainya agresi Israel di jalur Gaza pada 7 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.